Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Berjumpa lagi bersama Ibu Erni dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Simak penjelasan berikut ya. Katakanlah dua orang sedang berjalan dan mereka bertabrakan satu sama lain. Dan mereka terus berjalan tanpa memperdulikan hal lain. Contoh lain misalnya, pada molekul, mereka hanya memantul satu sama lain. Tapi coba kita pikirkan lagi bagaimana jika dua orang saling bertabrakan dan selama tumpukan itu, lengan seseorang putus dan disambungkan kembali ke wajah orang lain. Kedengarannya sangat aneh bukan? Tapi ini mirip dengan salah satu dari banyak cara molekul bereaksi satu sama lain. Dua molekul dapat bergabung dan menjadi satu. Satu molekul dapat terpecah dan menjadi dua. Dan molekul bisa bertukar bagian. Semua perubahan ini adalah reaksi kimia dan kita bisa melihatnya terjadi di sekitar kita. Misalnya saat kembang api meledak atau besi berkarat atau susu menjadi basi atau orang yang dilahirkan, menjadi tua, meninggal, lalu membusuk. Tetapi reaksi kimia tidak terjadi begitu saja. Tentu saja semuanya harus benar. Pertama-tama molekul-molekulnya harus saling bertumbukan dengan arah yang benar. Kedua mereka harus saling bertumbukan dengan cukup keras, dengan kata lain dengan energi yang cukup. Sekarang kalian mungkin berpikir bahwa suatu reaksi hanya terjadi dalam satu arah dan itu saja. Bisa jadi itu benar misalnya, benda tidak bisa terbakar atau tidak meledak. Namun, sebagian besar reaksi dapat terjadi dua arah, maju dan mundur. Tidak ada alasan pria dengan lengan di wajahnya tidak bisa menabrak gadis yang tidak memiliki lengan dan memasang kembali lengan itu kembali ke bagian yang seharusnya. Sekarang mari kita lebih fokus. Katakanlah ada ribuan orang di jalan dan mereka semua dilengkapi dengan anggota tubuh yang menempel secara normal, kemudian bertabrakanlah mereka satu sama lain. Pada awalnya, setiap tabrakan merupakan kesempatan bagi orang A untuk memindahkan lengannya ke wajah orang B. Jadi pada awalnya banyak orang yang tangannya menempel di wajah atau lengannya hilang. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah orang lengan melekat pada wajah mereka dan yang tidak memiliki lengan, kemungkinan terjadinya tabrakan antar orang akan semakin besar. Dan ketika mereka bertemu satu sama lain, orang dengan bagian tubuh lengkap akan tercipta. Sekarang jumlah perpindahan anggota tubuh per detik ke depan akan mulai tinggi dan kemudian turun. Dan jumlah perpindahan anggota tubuh per detik ke belakang akan meningkat. Pada akhirnya mereka akan bertemu, dan mereka memiliki tubuh dengan bagian yang normal. Dan ketika hal itu terjadi, jumlah orang di setiap negara bagian akan berhenti berubah, meskipun orang-orang masih saling bertabrakan saat bertukar anggota tubuh. Sekarang menurut kalian berapa banyak orang yang ada di setiap negara bagian? Mungkin tergantung, bisa jadi 50-50, tetapi bisa jadi 60/40 atau 15/85 atau apapun. Meskipun masing-masing perpindahan anggota tubuh ini adalah peristiwa yang cukup dramatis bagi orang-orang yang terlibat, jika kita lebih fokus, kita akan melihat jumlah populasi yang tidak berubah. Kita sebut kesetimbangan kimia dengan panah arah bolak-balik. Dan ini tidak terjadi hanya dengan reaksi kimia. Misal hal-hal seperti kumpulan tikus dan lalu lintas jalan raya menunjukkan pola yang sama. Terlihat diam dari ketinggian 30.000 kaki, tetapi ada banyak hal yang terjadi di sebenarnya. Misal saat macet di jalan raya. Maka kesetimbangan kimia adalah apabila suatu aksi dilakukan dalam keadaan setimbang, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Sesuai dengan asas Le Chatelier. Faktor-faktor arah pergeseran kesetimbangan kimia. 1. Perubahan konsentrasi. 2. Perubahan suhu. 3. Perubahan tekanan dan volume. Dalam proses kesetimbangan, katalis tidak berpengaruh terhadap posisi kesetimbangan. Hal ini hanya memungkinkan reaksi mencapai kesetimbangan lebih cepat, namun tidak berpengaruh pada posisi kesetimbangan. pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai faktor arah pergeseran kesetimbangan kimia.